Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah biasa. Luar biasa. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa, ya, dan persilakan kepada anak-anakku yang memimpin doa hari ini, Abdul Hakim. Silakan Abdul Hakim. Terima kasih Pak Guru. Teman-teman, sebelum mulai belajar kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah Pak Guru. Oke. Baik, sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadirannya ya. Hari ini hadir semua. Hadir Pak. Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu sudah siap semua untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Iya, Pak. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini itu kita akan belajar tentang akidah Islam. Ya. Jadi kita akan pelajari akidah Islam, ya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang akidah Islam, saya mau bertanya kepada anak-anakku sekalian, ada enggak yang ingat pembelajaran pekan yang lalu? Tentang apa itu? Tentang akidah, Pak. Iya, tentang akidah. Ya, apa itu akidah? Keyakinan, Pak. Keyakinan Pak. Iya, betul. Ya. Baik, anak-anakku sekalian. Ya, hari ini kita pelajari akidah Islam dan perilaku atau contoh-contoh orang yang berakidah Islam. Ya, di antara anakku sekalian yang tahu tentang perilaku akidah Islam, bagaimana perilakunya itu? Perilakunya itu seperti Rajin sholat Pak Guru. iya, sholat. Ya. Jadi perilaku orang berakidah Islam itu, ya, sholat. Ya. Nah, dari pelaksanaan sholat itu, dari beberapa gerakan sholat, ya, ada gerakan khusus dalam sholat itu sangat erat kaitannya dengan akidah. Ya. Ada yang tahu? Ya. Nah, untuk mengetahui itu, ya, sebentar Bapak Guru akan sampaikan. Yang penting anak-anakku sekalian aktif mengikuti pembelajaran ini, ya. Ya, sebentar saya sampaikan. Dari pembelajaran akidah Islam ini ada satu hal yang menarik sebenarnya untuk kita harus ketahui. Apa itu? Itu ada sosok manusia yang sangat tinggi rasa ingin tahunya tentang ketuhanan. Dan itu pun juga Bapak Guru akan sampaikan sebentar siapakah dia. Asal kata dari itu wa akidatan, ya. Jadi akidah Islam akidah ya akidah akidatan atau ikatan atau perjanjian, gitu ya. Ikatan atau perjanjian secara bahasa yaitu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengakui dirinya beragama Islam atau nah, mengapa akidah Islam dijadikan sebagai pokok-pokok kepercayaan? Karena orang yang tidak mempercayai akidah Islam itu berarti akidahnya sesat. Yang mana itu pokok-pokok kepercayaan akidah Islam, yaitu tu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri wa sarri, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, dan
ketentuan baik dan ketentuan buruk. Nah, salah satu di antara yang keenam ini jika tidak dipercayai berarti akidah seseorang itu akan tidak sempurna. Jadi anak-anakku sekalian harus mempercayai 6 pokok kepercayaan akidah Islam ini. Ya, atau biasa disebut rukun iman. Nah, selanjutnya anakku sekalian, saya akan bagi kelompok dulu. Nama kelompok itu ada kelompok iman, Islam, dan ihsan. Kelompok 1 ada Faridatul Ulum, ada Surah Ikrisa, ada Dewi Anggraini, ada Firman Suludani. Kemudian kelompok 2, kelompok Islam, ada Abdul Hakim dan seterusnya. Dan kelompok 3 ihsan, ya kelompok ihsan ada Antojaya, Wahyu Ida, Diana Sapitri, dan Sudirman. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut membahas materi ini, tentunya ada tahapan yang harus saya sampaikan. Pertama, sebelum Bapak Guru menampilkan 2 gambar dan 1 video, maka Bapak Guru akan membagikan lembar kerja kepada anak-anakku sekalian, ya. Nah, lembar kerja masing-masing. Nah, di mana lembar kerja itu sebentar akan digunakan untuk menulis beberapa pertanyaan dari gambar dan video yang saya tayangkan. Ya, paham kira-kira anakku? Iya, Pak. Baik, siap semua untuk menyimak gambar dan videonya? Siap, Pak. Ya, diperhatikan ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya saya tampilkan videonya. Bagaimana? Dilihat? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, disimak baik-baik anakku ya. Bulan. Wah, bulannya hilang. Oh, tiba-tiba siang dan malam. Wah, nyembahnya ganti. Wah, nyembah matahari. Matahari terbit. Tenggelam. Wah, matahari Banyak bintangnya. Wah, bintangnya indah. Iya, udah makan, Pak. Indah kamu, Bu Hatma. Lah, Wah, nyembah berhala. wah, ganti berhala itu. Itu kayak patung-patung ya. Iya, nyembah patung. Bagaimana anak sudah dicium dengan baik? Iya Pak, sudah Pak. sedikit-sedikit mengerti. Sudah, Pak. Baik, kalau begitu berarti sudah ada pertanyaannya yang muncul ditulis di lembar kerjanya yang saya sudah bagikan. Ya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Waktunya berapa menit? Selanjutnya dijawab ya itu pertanyaannya. Ya, masing-masing kelompok ya menjawab pertanyaannya dari gambar dan video yang saya sudah tampilkan tadi. Ya, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo, cepat Pak, cepat. Ayo yang kelompok Iya. saya. Teman-teman, ayo. Ayo. Saya kelompok berapa? Saya guru Ini tadi. Pak, Kelompok bikinnya Pak, ini kita Iset ya. jawab Pak. Dari kelompok 1. Yang pertama Tadi itu sama orang sholat sama orang menyembah berhala ya. itu kita yang lagi nyembah patung. Berarti ya betul yang gambar pertama itu. Tulis, ayo tulis. Kayaknya orang yang mencari Tuhannya itu, tapi Itu belum ketemu. Itu kayaknya kisah Orang Nabi
mencari jati dirinya, Untuk jati memuja diri rahasia untuk itu. menyembah apa. Iya. Di sana Ibrahim yang masuk gua itu bintang bulan, terus pulang-pulang menghancurkan Ka'bah ayahnya. Jangan mengganggu kelompok lain ya. Jadi tidak apa-apa diskusi, tapi jangan terlalu ribut ya anak-anakku ya. Jangan Iya, sampai Pak. terganggu kelompok yang lain. Pak, udah selesai Pak, udah selesai. Ada yang Oke, nyontek, selesai ya. Sudah selesai, Ya. Pak. Nah, kalau sudah selesai, Sudah ya, selesai Pak. masing-masing kelompok saya persilahkan untuk mempresentasikan. Dimulai dari kelompok mana dulu nih? Dari kelompok 1 ya? Ya. Iya, Pak. Siap? Ya, dari Faridatul Ulum dulu dipresentasikan. Iya, Pak. Tadi dari gambar itu Ya. saya melihat seseorang video, Pak ya. Ya, video dan dihubungkan dengan gambar yang saya sudah tampilkan. Oh iya, Pak. Jadi video tadi kan orang yang memuja bulan dan matahari itu, Pak. Nah, itu kan akidahnya itu sesat itu, Pak. Ya, bagus. Nih, silakan. Perwakilan dari kelompok 2. Silakan maju ke depannya. Ya Pak, saya maju Pak ya. Ya, Abdul Hakim. Ya, makasih Pak. Nah, kalau menurut kelompok saya nih Pak ya, di catatan saya nih bisa dilihat Pak, yang nomor 1 tuh gambar orang sholat sama nyembah berhala. Kalau kaitannya dengan video tadi itu sebenarnya ada mungkin Pak. Itu tadi kan dijelaskan ada ceritanya di video Pak ya, bahwa mengatakan orang keluar malam melihat begitu indahnya bulan. Orang itu nganggap Tuhan, ternyata kalah sama matahari yang lebih sinar terang. Orangnya ganti, oh Tuhan ini matahari, salah, ternyata apa? Berganti malam ada bintang, ternyata bukan. Maka bisa disimpulkan bahwa Tuhan itu bukan matahari, bukan bulan, apalagi berhala yang tidak bisa bicara. Bahwa pasti ada yang lebih agung daripada matahari, bintang, bulan. Makanya itu kita menyembah Allah yang dibuktikan dengan cara sholat itu. Betul tidak Pak jawaban kelompok Ya, saya bagus Pak? itu, bagus ya. Aplaus ya untuk kelompok 2 ya. Alhamdulillah. Ya. Kelompok 3, silakan presentasikan. Kelompok 3 Depan siapa kelas. yang maju? Saya Kak, Ya, Ibu kelompok siapa tadi? 3. Ya, Bu Ida, boleh. Ya, Ibu Yuda. Ya, ini Pak, kalau kita lihat gambar dari pertama sampai terakhir itu kan membandingkan. Contohnya tadi melihat bulan, bulan ini kalau kita sembah akhirnya dia bisa kasih makan atau tidak. Terus bintang, ini kalau kita sembah bagaimana ini? Jadi Baik. 1, terus kita pindah ke bulan juga begitu. Terakhir kita lihat berhala. Berhala tidak mungkin akan memberikan apa-apa buat kita. Nah, jadi kita masih mencari banding-bandingannya. Terakhir kita menemukan apa tadi itu yang terakhir berarti Allah. Bisa kita menyembah Allah. Begitu Pak. Jadi kita masih mencari jati diri kita. Sebenarnya gambar-gambar tadi, video tadi, kita belum bisa untuk menjadi kepercayaan buat kita. Gitu Pak, Pak Oke, Guru. luar biasa ya anak-anakku semua dari kelompok 1, 2, dan 3. Yeay. Bagus semua caranya mempresentasikan. Kita aplaus dulu ya. Ya. Uri. Hore. Baik, selanjutnya anakku sekalian, ya, dari gambar itu tentunya sebagaimana yang saya sampaikan kepada anakku dari awal bahwasanya ada hal menarik dalam akidah Islam, ya. Dari gambar yang pertama itu orang bersalat berjamaah dalam keadaan posisi tasyahud, ya. Nah, inilah yang saya maksud tadi bahwasanya akidah Islam itu erat kaitannya dengan salah satu gerakan yang ada dalam salat, utamanya dalam bertasyahud itu. Ya. Yaitu ketika orang bertasyahud dalam salat, tentunya ada menunjuk ya anakku ya. Iya. Nah, Jarinya tentunya itu, jari telunjuk. ada yang tanda kenapa orang salat itu menunjuk? Tahu Pak. Kenapa Ayo. mengesahkan Allah Pak? Iya. Kalau Allah itu esa. Salah Ya, satu maknanya itu satu. mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan di situ juga ada nilai-nilai filosofinya ya anakku sekalian. Kenapa orang menunjuk selain daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, juga memperlihatkan bentuk nol ya, yaitu antara ibu jari dengan jari tengah itu. Jadi bentuk nol, kemudian jari yang lainnya itu rapat ya. Kira-kira kalian tahu ya apa makna dari bentuk nol itu? Nah, bentuk nol itu makna filosofinya adalah bahwasanya kita ini seorang hamba adalah hamba yang sangat lemah, tidak punya daya dan kekuatan gitu. Nah, kemudian dari beberapa yang lainnya yang sudah yang rapat itu nilai filosofinya adalah makhluk ini untuk melawan kehebatan Allah maka dia tidak mampu. Kata Allah itu maha kuasa, maha tempat kita bergantung, sehingga butuhkan kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, baik selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang dasar-dasar akidah Islam. Ya. Jadi dasar-dasar akidah Islam itu ada berapa? Ada yang tahu? Saya Pak Guru. Ya. Ada berapa itu, Firman? Ada dua Pak Guru. Ada dua. Yang pertama itu Al-Quran Pak Guru. Iya, Al-Quran. Oke. Yang kedua? Yang kedua itu Al-Hadis Pak Guru. Al-Hadis. Ya, pintar ya. Nah, tentunya ada lagi yang bertanya, kenapa Al-Quran dan hadis itu dijadikan sebagai dasar-dasar atau fondasi akidah Islam? Nah, ada yang tahu sebelum saya jawab, sebelum Bapak Guru jawab? Halo? Ya, Pak. Hai. Ya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya. Oke. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum akidah Islam karena melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah Islam yang benar yang harus kita yakini dan dijalankan secara mutlak, gitu ya. Sehingga Al-Quran itu dijadikan sebagai pondasi utama dalam akidah Islam. Nah, yang kedua, pondasi atau dasar hukum akidah Islam itu adalah hadis, ya. Kenapa hadis dijadikan sebagai dasar hukum akidah Islam? Karena hadis itu merupakan ucapan atau perkataan Rasulullah Muhammad SAW, baik itu perbuatannya, begitupun juga takrirnya atau sikap diamnya, itu adalah hadis Rasulullah yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakini kebenarannya, ya. Itu sehingga Al-Qur'an dan hadis adalah dijadikan sebagai dasar hukum akidah Islam. Paham anakku sampai di sini ya? Paham? Ya Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Kita ya. Selanjutnya kita akan membahas apa sih dasar dalil tentang Islam, ya. Jadi dalil akidah Islam itu banyak dalam Al-Quran ya anakku ya. Tapi untuk Bapak Guru tampilkan hari ini satu saja dari Al-Quran dan satu dari hadis Rasulullah. Dari Al-Quran itu dalilnya itu terdapat pada surah Al-Ikhlas, ya. Siapa yang bisa baca surah Al-Ikhlas? Saya bisa Pak. Saya bisa. Ya, Pak. Nasrullah, baca Nasrullah surah Al-Ikhlas. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus ya, luar biasa sekali ini. Semua anak-anakku semuanya pintar baca Al-Quran ya. Iya. Insya Allah. Namun, oke, alhamdulillah. Namun perlu Pak Guru sampaikan bahwasanya baca Al-Quran itu bukan baca asal-asalan saja ya, tapi harus diperhatikan makharijul hurufnya karena membaca Al-Quran itu baca salah arti ya. Jadi Bapak Guru contohkan ya cara membaca Al-Quran yang benar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Masya Allah. Gitu ya anakku ya kalau baca Al-Quran. Bagus Karena banget suaranya dalam Pak. ayat kan mengatakan begini, taraktil Qur'ana illa bitartila ya. Jadi baca Al-Quran dengan baik dan tertib gitu. Iya. Nah, artinya katakanlah ya qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, dari kata-kata qul itu dalam kaidah bahasa Arab itu kata perintah ya anakku ya. Qul, katakanlah huwallahu ahad. Huwa itu adalah damir muzakkar. Nah, kita bertanya kenapa pakai kata-kata huwa yang menunjukkan kepada laki-laki? Itu. Ternyata katakanlah itu ditunjukkan kepada Muhammad. Muhammad itu laki-laki apa perempuan ya? Nabi Muhammad. Laki. Laki. Ya, Muzakkar, Pak. laki-laki, maka tepatlah kalau kul huwa itu damir huwa itu dipakai karena itu huwa adalah muzakkar, menunjukkan kepada muzakkar atau laki-laki. Jadi kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Ya, kemudian Allahu samad yang Maha Esa, Allah Tuhan yang tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Nah, inilah dalil tentang akidah Islam bahwasanya kita harus berakid menyembah Allah, mengesahkan Allah ya. Kemudian hadisnya yaitu siapa di antara anak-anakku yang bisa baca hadisnya? Tidak tampil PPT-nya, Pak. Yang tampil Ya? PP akidah. Oh, tidak tampil ya? Pak. Lupa bawa buku Materinya pelajarannya, nggak Oh, Pak. lupa. Cuma dia lupa sama. Oh, bagus juga kalau begitu ya. Ya, lupa tuh. Baik. Jadi hadisnya itu anakku sekalian. Jadi saya bacakan ya, nanti dicari kalau pulang di rumah ya. Iya. Ya, itu hadis dari riwayat Hakim. Taraktu fikum amraini. Ya. Taraktu fikum amraini ma in tamassakum bima alam tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulihi ya. Kutinggalkan untukmu dua perkara pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anakku sampai di sini, ada yang mau dipertanyakan? Ada Pak, istirahat semudah mau Bentar tiba, lagi Pak. bel, Ya, Pak. oke. Ya. Baik ya anakku sekalian. Jadi baik kita masuk pada kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Yaitu kesimpulannya adalah melalui daripada kisah Nabi Ibrahim, ya. Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kita dapat memahami akidah Islam yang benar, yakni akidah Islam yang bersumber dari apa itu tadi? Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Baik anakku sekalian, sebelum Bapak Guru tutup pembelajaran hari ini, maka perlu saya sampaikan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran berikutnya kita akan pelajari tentang tujuan akidah Islam, ya. Nah, kemudian saya meminta kepada anak sekalian cari referensinya tentang tujuan akidah Islam atau yang berkaitan dengan tujuan akidah Islam ya, baik di internet ataupun di buku ya. Kemudian baiklah anakku sekalian, mari kita bersama-sama menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.